Clear, Anies menjawab tuntas SBY di mata Najwa. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar belak-belakan di mata Najwa yang disiarkan tadi malam Senin 4 September 2023. Ya, kita selalu bersiap ya dengan situasi apapun. Tapi sebenarnya obrolan tentang ini semua memang waktunya berjalan relatif cepat. Itu memang betul. Karena dalam waktu yang dibilang pendek sejak hari Selasa pekan lalu. Walaupun mengenai harapan mengundang PKB-nya sudah lama. Di bulan Juni saya pernah sampaikan kepada Demokrat maupun Nasdem bahwa kita perlu mengajak PKB. Tapi belum pernah ada tanda-tanda sesudah itu. Tapi proses yang kemarin itu adalah cukup singkat ya. Tapi sebetulnya ada cerita menarik Bang Surya. Tahun 2021 ya. Saya dipanggil Al-Mukarram Romo Kiai Khalil Asam di Situbondo. Beliau hadir di sini. Beliau adalah putra Kiai As'ad Samsul Arifin pendirian. Saya dipanggil, Muhaimin, menurut saya kamu harus pasangan sama Anies Baswedan. Saya tidak berani menolak, tetapi saya juga tidak berani menjawab iya. Tapi saya masukkan di dalam batin saya, sambil jalan saya berbunyi begini, lu, gak bahaya tak? Kenapa, Gus, dalam batin Anda, kenapa Anda berpikir berbahaya nih berpasangan dengan orang ini? Pertama ini bahasa Jawa Timur. Jawa Timur itu kalau ada sedikit yang baru itu lu gak bahaya. Nah, itu bahasa yang sedang menjadi omongan sehari-hari. Tapi sebetulnya ada makna di balik itu adalah Ki Khalil ini memerintah berdasarkan keyakinan langit, kira-kira begitu. Nah saya gak berani nolak karena beliau itu selalu langit. Gitu. Maka saya cocokkan dengan bumi. Buminya ini kayaknya kita agak sulit ya. Di 2021 waktu itu? Saya di koalisi pemerintah, sementara Pak Anies lebih banyak di koalisi. Iya, masih di kantor gubernur waktu itu sebetulnya. Tapi pengusungnya kan rata-rata PKS, di luar koalisi pemerintahan. Nah, itu yang membuat ini komposisinya mungkin itu satu. Yang kedua, persepsi orang nggak nyangka kita bisa bareng dalam suasana politik yang dinamis seperti ini. Tapi hati kecil Gus memang merasa ada bahayanya nih berpasangan dengan Mas Anies. Ini mau jujur atau mau saya tutup-tutupin? Jujur dong. Mas Imin kan selalu jujur. Ya, saya bilang bahaya itu memang realitas, ada komitmen bagaimana agar soliditas koalisi itu terjaga, gitulah. Koalisi yang sudah saya bangun dengan berbagai partai, kemudian ingin berlanjut, kemudian ya banyak yang memang harus dijaga perasaannya lah. Semata-mata menjalankan. Tapi kalau yang dibawa namanya adalah yang sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti saya sampaikan tadi di bulan Juni kepada semua saya sampaikan kita perlu mengundang PKB. Kenapa? Karena kita lemah di Jawa Timur, lemah di Jawa Tengah, dan kita membutuhkan partai yang punya basis kuat di sana. Jadi ketika ada nama ini adalah nama yang sesuai dengan kebutuhan. Disebut bila beliau bawa nama kemenakannya, adiknya, anaknya, kerabatnya untuk dijadikan pasangan, dan saya harus mengikuti, ya namanya petugas partai. Tapi kalau sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan kita, bisa muncul nama itu dari mana saja. Dan pada waktu itu Pak Surya Paloh itu berada dalam situasi di mana begini gambarannya. Bertemu dengan kesempatan. Nanti mungkin Gus Imin bisa cerita prosesnya. Beliau dalam situasi saya berunding dulu dengan PKS dan Demokrat. Baru nanti bangun kesepakatan dengan PKB. Risikonya mungkin PKB sudah diajak oleh yang lain dulu. Atau bangun kesepakatan sekarang, lalu menjelaskan kepada PKS dan Demokrat, risikonya mereka merasa dilewati dan tidak diajak bicara. Dan ini sebuah ijtihad nih.
Kemudian Pak Surya Paloh memilih opsi yang pertama, ambil kesepakatan dulu, terus kemudian jelaskan. Memang ada risiko, risikonya ada perasaan seperti dilewatkan, tinggalkan, termasuk ketika ketemu dengan saya. Jadi ketika bertemu, saya sampaikan, Pak Surya Paloh begini, ini ada 2 partai lain yang sudah dalam percakapan selama beberapa bulan terakhir ini. Saya harus berbicara dengan mereka, harus menjelaskan dan menyampaikan inilah opsi baru yang selama ini tidak ada di dalam percakapan kita. Salah satu yang diungkap Anies Baswedan adalah tanggapan terhadap pernyataan SBY yang heboh. Anies menguraikan tentang peristiwanya sebelum keluar pernyataan SBY seperti ini. Demokrat kemudian mendesak agar AHY segera dideklarasikan sebagai cawapres, tapi Nasdem menolak untuk segera mendeklarasikan sambil menunggu opsi lain. Nasdem tidak menolak AHY, tapi Nasdem tidak mau deklarasi sekarang. AHY opsi terakhir kalau tidak ada opsi lain. Kalau sampai batas pendaftaran KPU tidak tersedia opsi lain, barulah Nasdem bersedia AHY cawapres. Namun Demokrat tetap mendesak agar AHY segera dideklarasikan. Bahkan Demokrat mengultimatum akan mencari alternatif koalisi lain. Partai Demokrat dan Nasdem akhirnya deadlock, tidak ada titik temu. Salah satu yang diungkap Anies Baswedan adalah tanggapan terhadap pernyataan SBY yang heboh. Anies menguraikan tentang peristiwanya sebelum keluar pernyataan SBY seperti ini. Demokrat kemudian mendesak agar AHY segera dideklarasikan sebagai cawapres, tapi Nasdem menolak untuk segera mendeklarasikan sambil menunggu opsi lain. Nasdem tidak menolak AHY, tapi Nasdem tidak mau deklarasi sekarang. AHY opsi terakhir kalau tidak ada opsi lain. Kalau sampai batas pendaftaran KPU tidak tersedia opsi lain, barulah Nasdem bersedia AHY cawapres. Namun Demokrat tetap mendesak agar AHY segera dideklarasikan. Bahkan Demokrat mengultimatum akan mencari alternatif koalisi lain. Partai Demokrat dan Nasdem akhirnya deadlock, tidak ada titik temu. Salah satu yang diungkap Anies Baswedan adalah tanggapan terhadap pernyataan SBY yang heboh. Anies menguraikan tentang peristiwanya sebelum keluar pernyataan SBY seperti ini. Demokrat kemudian mendesak agar AHY segera dideklarasikan sebagai cawapres, tapi Nasdem menolak untuk segera mendeklarasikan sambil menunggu opsi lain. Nasdem tidak menolak AHY, tapi Nasdem tidak mau deklarasi sekarang. AHY opsi terakhir kalau tidak ada opsi lain. Kalau sampai batas pendaftaran KPU tidak tersedia opsi lain, barulah Nasdem bersedia AHY cawapres. Namun Demokrat tetap mendesak agar AHY segera dideklarasikan. Bahkan Demokrat mengultimatum akan mencari alternatif koalisi lain. Partai Demokrat dan Nasdem akhirnya deadlock, tidak ada titik temu.